Sekira bos tadi di dalam mobil tadi, ya Pak Udin ini bawa mobil dalam betul lah keadaannya, keluar dari arah mes, tapi menurut anak-anak yang melihat, mobil itu tidak berjalan ke arah keluar mes, tapi muter-muter di dalam mes sampai bos ini sadar kalau yang ada di sampingnya itu bukan Pak Udin, melainkan sosok lelaki tua dengan baju lusuh dan bagian kepalanya ini penuh dengan bercak darah. Disitulah bos berteriak minta tolong dengan ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91, dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, sahabat boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini kembali sebuah kisah misteri akan saya bawakan untuk sahabat-sahabat semua. Namun sebelum masuk ke dalam cerita yang akan saya bawakan, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat-sahabat yang menjalankan. Nah, untuk sahabat yang sekarang masih berada di luar negeri, sahabat-sahabat yang belum dapat menjalankan ibadah puasa bersama keluarga di kampung halaman, jangan berkecil hati. Semoga di hari kemenangan nanti, di hari raya Idul Fitri, sahabat-sahabat semua dapat berkumpul dengan keluarga, walaupun nanti tidak bisa berkumpul secara langsung, tapi bisa melalui video call. Komunikasi silaturahmi harus tetap terjalin di hari kemenangan nanti. Semoga kita semua bisa mencapai ke titik kemenangan di tahun ini, menjalankan ibadah puasa full, mendapatkan limpahan rahmat, limpahan pahala yang berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Rio Wijaya, segenap tim sebuah kisah misteri, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan di video kali ini, jatuhnya ini video pertama di puasa Ramadan ya, karena 4 hari, 5 hari saya lost, nggak upload video karena ada sedikit persiapan lah. Awal-awal puasa agak sedikit lemas, ya oke, harap dimaklumi lah. Dan insya Allah ke depan nanti saya akan konsisten. Nah, untuk kisah misteri di video kali ini sebuah kisah yang saya dapat langsung dari narasumbernya. Jadi ceritanya kayak ini sahabat-sahabat. Beberapa hari sebelum puasa Ramadan, ada sedikit musibah, bukan musibah sih, tapi yang namanya takdir ya, itu tidak dapat kita elakkan. Nenek dari istri saya meninggal dunia. Nah, di momen itu karena almarhumah ini dimakamkan cukup jauh dari Jambi ya, menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam lah. Beliau meninggal di sana dan dimakamkan di sana. Kami segenap keluarga mau tidak mau harus pergilah
ya ke satu tempat atau ke daerah Kuala Tungkal namanya ya. Jadi karena memang akomodasi tidak mencukupi, mobil yang saya miliki tidak muat lah kalau nampung semua keluarga. Jadi saya menemui teman yang sudah lama tidak komunikasi dengan saya, yaitu Mas Wahyu. Beliau ini seorang wirausaha yang sekarang menekuni usaha rental mobil. Saya mengenal Mas Wahyu ini sudah belasan tahun yang lalu. Namun dekat dengan Mas Wahyu ini atau sering berhubungan lah, ini di tahun 2022 silam. Karena mobil Mas Wahyu ini sering saya rental untuk mencari narasumber. Awal-awal konten sebuah kisah misteri, saya sering pergi keluar kota untuk nemuin narasumber, untuk menggali cerita misteri seperti cerita Cindaku. Ya, itu pergi saya sampai ke wilayah Kerinci, Bangko, dan daerah-daerah dekat wilayah Serampas. Nah, itu saya menggunakan mobil rental yang dimiliki oleh Mas Wahyu. Nah, di tahun 2022 itu sebenarnya Mas Wahyu ini sudah menceritakan sebuah kejadian misteri yang dialami Mas Wahyu. Beliau bilang, nih, aku ada cerita nih, mungkin bisa kamu jadikan konten. Dah, diceritain sama Mas Wahyu, tapi pada saat itu karena saya memprioritaskan requestan dari sahabat-sahabat, ya cerita-cerita dari sahabat yang masuk ke email itu saya prioritaskan untuk saya bawakan. Terlupakanlah cerita dari Mas Wahyu ini. Kemarin ketika almarhumah nenek dari istri saya ini meninggal, saya datang ke tempat Mas Wahyu untuk rental mobil. Mas Wahyu nanya, kamu lama nggak nongol, aku cari-cari di channel YouTube kamu, cerita yang pernah aku kasih kok belum dibawain. Cerita apa Mas? Saya lupa kan? Ya 2022, 23, 24, lumayan lama waktu sudah berselang. Cerita apa? Saya tanya ke Mas Wahyu. Itu loh, cerita arwah yang gentayangan di mobil rentalku. Jeng. Saya langsung ingat, oh iya saya lupa Mas. Insya Allah selepas pemakaman yasinan selesai, kalau saya ngonten, insya Allah saya akan bawakan cerita yang sudah Mas ceritakan. Dan di kesempatan kali inilah requestan dari Mas Wahyu insya Allah akan saya bawakan. Dan ini merupakan percobaan pembawaan cerita yang kedua jatuhnya. Karena di malam kemarin ketika saya ingin membawakan cerita ini, salah satu dari anggota tim yang ikut take pada malam ini, dia bilang nggak kuat Bang, aku nggak kuat. Kalau cerita ini diterusin, ya bisa-bisa aku nggak bisa sahur di rumah, dia bilang. Ya karena saya juga ngerasa ada something lah ya, ada sesuatu yang bikin saya nggak nyaman untuk cerita. Mungkin nanti di akhir video saya akan dapat jabarkan apa yang saya rasakan, walaupun sekarang di bulan suci Ramadan yang katanya setan itu pada dikurung, setan hantu itu tidak ada gentayangan, namun tetap kecemasan, ketakutan, atau rasa yang ada ketika kita membawakan sebuah kisah misteri dan narasi yang saya bawakan itu sampai ke anggota kami, itu membuat bulu tengkuk itu merinding dan rasa takut itu timbul. Jadi takut itu tidak milih bulan Ramadan atau di bulan-bulan biasa. Yang namanya ketakutan, sugesti dari sebuah kisah misteri itu tetap ada, dimana ketika batin atau hati kita kosong. Itulah satu titik, satu letak di mana ibadah, amal, perbuatan yang kita lakukan di dunia ini menjadi satu pondasi kekuatan agar kita kuat. Cerita ini dibagikan oleh Mas Wahyu seperti ini. Di tahun 2022 silam, Mas Wahyu ini pernah menceritakan kepada saya kurang lebih seperti ini, sahabat-sahabat. Jadi ini bukan cuman sekedar cerita, namun Mas Wahyu juga sempat minta bantuan lah ya kepada saya dan ayah saya untuk menetralisir apa yang sudah terjadi. Dan sedikit pengungkapan misteri dapat kami lakukan, dan alhamdulillah apa yang terjadi itu sudah tidak ada lagi dan tidak bakal, insya Allah tidak bakal terulang lagi. Ketika cerita ini dibawakan, semoga ya yang bersangkutan sudah tenang di alam sana. Alangkah baiknya di bulan yang baik, sebelum saya melanjutkan kisah ini, marilah sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah
untuk almarhum Fulan bin Fulan yang telah berpulang ke rahmatullah, yang akan saya bawakan di cerita ini atau yang bersangkutan di dalam kisah ini. Al-Fatihah di dalam hati sama-sama kita tujukan, kita khususkan kepada almarhumah Fulan bin Fulan yang ada di dalam kisah ini. Di tahun 2022 silam, Mas Wahyu ini baru awal-awal merintis usahanya, sahabat-sahabat. Usaha yang dijalankan Mas Wahyu ini adalah rent car atau rental mobil. Pada saat itu bukan titik awal Mas Wahyu ini baru memulai usahanya, namun di awal-awal tahap transisi di masa, istilahnya masa apa ya? Masa memulai dengan masa untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis. Yang mana awal Mas Wahyu ini menjalankan bisnis rent car bersama beberapa orang tetangga dekat dari komplek rumahnya. Ini cuman bermodal 3 unit mobil. Mobil Xenia milik Mas Wahyu, mobil Avanza milik tetangganya, 2 Avanza. Dari 3 mobil itulah rent car ini berdiri, dan alhamdulillah di tahun 2024, apalagi di bulan suci Ramadan ini, itu 40 unit mobil yang tergabung dalam tim atau grup rent car Mas Wahyu ini sudah sold out semua. Sudah di booking semua untuk Hari Raya Idul Fitri nanti. Alhamdulillah ya, rezeki tidak kemana. Nah, di awal-awal masa transisi dari seorang pemula menjadi seorang pemain rent car, cobaan demi cobaan dirasakan oleh Mas Wahyu sampai di titik Mas Wahyu mau menyerah. Bukan karena mobilnya dilarikan sama orang, enggak, tapi 1 unit mobil Innova Reborn yang baru dibeli beberapa bulan sama Mas Wahyu ini enggak ada yang betah untuk ngerental mobil itu. Sedangkan incaran Mas Wahyu untuk menutupi bayaran per bulan kredit mobil itu, ini bukan dari sewa lepas per hari dari orang yang sewa sehari 2 hari, enggak, tapi dari PT yang menyewa. Di Jambi kan lahan batubara sangat luas sekali. Nah, incaran Mas Wahyu, bos-bos batubara inilah yang menyewa Innova Reborn-nya itu dengan masa sewa per bulan. Duitnya besar, lepaslah untuk bayar per bulan dan cukuplah untuk jajan anak di rumah. Mas Wahyu bilang, dibelilah 1 unit Innova Reborn pada saat itu dengan sistem kredit. Jatuhnya di tahun 2022. Mobil Mas Wahyu udah 2 nih, sahabat-sahabat. Ya, Innova Reborn mobil terbaru. Begitu keluar si Innova Reborn ini, belum lagi sehari dipakai sama Mas Wahyu, ini sudah direntalkan. Dapatlah bos-bos batubara yang taken kontrak sama Mas Wahyu selama 3 bulan. Dibayar di muka 3 bulan rental, mobil dibawa. Selesai 3 bulan rental, putus kontrak lah jatuhnya. Dan mobil itu kembali dijajakan untuk dirental. Nah, sebelum mendapatkan rental serupa dari bos batubara dengan nominal rental besar dengan waktu pakai ya berbulan-bulan, Mas Wahyu ini daripada mobilnya nganggur, ya nerimalah rental 2 hari, rental 3 hari, dan dapatlah Mas Wahyu ini rental mobil selama 3 hari. Pengakuan dari orang yang merental mobil ini, pengakuannya mau bawa keluarga ke Padang dengan syarat-syarat tertentu, misalnya fotokopi KTP, fotokopi KK, lengkap lah persyaratannya sebagai pemohon rental. Itu semua sudah di ACC dan mobil pun dibawa. Masa rental pada saat itu cuma 3 hari. Mas Wahyu tidak yakin, tidak percaya dia, masa iya sih ke Padang nih loh ya, dari Jambi ke Padang perjalanan sekian jam, rentalnya cuma 3 hari, palingan nambah jadi 5 hari. Itu perkiraan Mas Wahyu, tapi ternyata enggak, sahabat-sahabat. 3 hari dirental, mobil itu pulang. Diceklah sama Mas Wahyu, dalam kondisi mulus, dibalikin dalam kondisi bersih. Tidak ada kecurigaan sama sekali, mobil ini telah mengalami sebuah peristiwa. Namun dibalik itu,
Innova Reborn berplat nomor yang tidak bisa saya sebutkan, berwarna hitam. Selepas kunci diterima sama Mas Wahyu, dibawa pulang sama Mas Wahyu, diparkirkan ke rumah. Mas Wahyu ngecek segala kelengkapan, mulai dari ban serep, mulai dari kunci-kunci dan segala macam, semuanya lengkap. Tapi ketika Mas Wahyu ini ngecek, saat itu sekitar jam 5 sore, ngecek kondisi mobil ada yang lecet atau enggak, karena mobil ini kan sudah dicuci, mulus, bersih sekali. Mas Wahyu mencium kok ada aroma pekat amis, anyir. Mobil ini bersih, baru dicuci, kok bau anyir amis itu lekat sekali. Dah dinyalain mesin sama Mas Wahyu, AC-nya dinyalain, pewangi dituangin lah ya, dibuka lah pewangi untuk aroma terapi supaya bau amis itu hilang. Tapi sama sekali tidak membantu. Aroma terapi di AC itu sama sekali tidak membantu. Malah ketika Mas Wahyu keluar dari bagian dalam ya, dari AC yang terus menyala keluar, aroma amis itu makin tercium pekat di bagian luar mobil. Fix, Mas Wahyu bilang, ini bau amisnya bukan dari bagian dalam tapi dari bagian luar. Dimatikanlah mesin. Waktu di sini semakin sore, sahabat-sahabat, mendekati jam 6 sore, mendekati waktu maghrib. Bulu tengkuk Mas Wahyu ini seketika saja merinding, sang. Ketika dia meraba seluruh bagian mobil, seluruh bagian kolong-kolong mobil, mana tahu ya sebelum balik ke sini entah nabrak ayam, nabrak kucing, nabrak guguk kah? Ya mau dicek ada ndak di bagian dalam itu, bagian misalnya kayak percikan darah yang nempel, ternyata ndak ada, bersih sebersih-bersihnya. Tapi bau amis itu semakin pekat, semakin gelap, semakin pekat tercium. Mas Wahyu nelpon, kan datanya masih ada nih, data orang yang rental. Nelpon lah Mas Wahyu sebelum azan maghrib berkumandang. Kok ndak diangkat-angkat? Mungkin nih mau maghriban. Ya sudah, Mas Wahyu berniat mau mematikan HP-nya, ya, matikan telepon. Tapi sebelum Mas Wahyu mematikan HP-nya, tiba-tiba saja tersambung. Tapi sambungan telepon itu sama sekali tidak ada yang nyaut loh. Mas Wahyu bilang, halo, halo mas, halo. Itu cuman teng, kayak ada yang nyaut gitu, kayak ada yang ngangkat telepon itu, tapi sama sekali nggak ada yang nyauti. Dicek sama Mas Wahyu, ini masuk loh panggilan telepon ini. Halo, assalamualaikum Pak, Bu, Mas. Ini saya punya mobil rental, mau nanya. Nggak ada yang nyaut. Dah, ini mungkin kepencet. Mas Wahyu bilang, dimatikan lah sama Mas Wahyu. Azan maghrib berkumandang. Kecurigaan di hatinya di sini sudah ada, tapi belum tahu apa penyebab kecurigaan itu timbul. Rasa ya merinding itu masih dirasakan sama Mas Wahyu sampai selepas beliau menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah di surau atau di musola komplek tempat Mas Wahyu tinggal. Jadi Mas Wahyu ini tinggal di komplek, di perumahan, dan di blok tempat Mas Wahyu tinggal ya, ini ada beberapa rumah anggota dari kepolisian yang tinggal di sana. Dan itu dekat, mereka ini akrab sekali dengan Mas Wahyu. Sepulang dari surau atau dari musola, jalanlah sama-sama Mas Wahyu dengan beberapa anggota polisi yang tinggal bertetangga sama Mas Wahyu. Mas Wahyu cerita kalau mobilnya tercium bau anyir. Nah, Pak polisi ini mengatakan ya mungkin mobil Mas Wahyu ini baru mengalami kecelakaan enggak? Coba tanya yang rental, atau dilihat dari segi body, dari segi apa segala macam. Mas Wahyu bilang orang yang ngerental, aku telepon nggak diangkat, nggak ada sautan. Dicek body bersih, ya mungkin bau amis lain, kata polisi yang satunya. Ya sudahlah, ya kecurigaan itu mulai hilang. Waktu mulai masuk malam dan di pagi hari, tanpa Mas Wahyu sadari, sebuah kejadian misteri telah terjadi di unit mobil Innova Reborn yang baru dimiliki Mas Wahyu 3 bulan. Apa itu? Memang bukan dialami oleh Mas Wahyu, tapi jelas tetangga dari Mas Wahyu yang berprofesi atau memiliki usaha di rumahnya di komplek itu, bikin warung sembako. Kalau pagi-pagi itu jual sayuran, sahabat-sahabat, yang mana si ibu dan bapak atau si Uni dan Uda lah kita katakan, ini di setiap pagi, di jam 3 pagi ini sudah pergi ke pasar subuh. Dan di sekitaran jam 6,
itu sudah pulang ke rumahnya. Ke komplek itu, sayur-sayuran yang dibeli subuh tadi itu sudah dijajakan, sudah dibelilah sama ibu-ibu. Dan menurut pengakuan dari Uda dan si Uni, ketika dia mau keluar jam 3 pagi, keluar untuk beli sayuran, jelas dia melihat di parkiran mobil atau di teras rumahnya si Mas Wahyu ini, mobil Innova Reborn itu berdampingan dengan mobil lamanya dengan kondisi lampu bagian dalam mobil Innova Reborn itu menyala. Dan di jam 3 pagi itu terlihat seorang lelaki sedang memainkan setir mobil Innova Reborn. Astagfirullahaladzim, merinding, ya Allah. Ya, sedang memainkan setir Innova Reborn. Pemikiran dari Uni dan Uda yang subuh-subuh jam 3 pagi itu lewat di depan rumah Mas Wahyu, berpikir, mungkin Wahyu mau ngantar mobil rental. Ya sudahlah, diklakson sekali. Tin, apa yang terjadi? Klakson sekali itu disaut sama orang yang sedang ada dalam mobil, sedang mainin setir. Klakson 2 kali dibalas, berarti nyaut. Enggak, berarti kalau ada tetangga yang sadar atau melihat orang di dalam mobil tersebut, fix lah itu Wahyu. Dan ketika mobil sayur ini pulang di jam 6 pagi, mobil Innova Reborn itu sudah tidak ada lagi di tempat. Berarti menandakan kalau benar jam 3 pagi tadi Wahyu mengantar mobil rental, ada yang ngerental. Ketika pagi-pagi istri Mas Wahyu belanja ke warung tersebut, si Uni atau istri dari si Uda, pemilik toko sayur, ngomong, itu suami ang pagi bana keluar kamanyo. Nalar atau apa yang ditangkap sama istrinya Mas Wahyu, ini paginya itu ya mungkin setelah subuh. Karena memang betul, setelah subuh Mas Wahyu ini mengantarkan mobil karena ada yang merental lagi. Dan yang merental itu adalah bos batubara yang lama. Mobil itu akan dibawa selama 3 bulan lagi. Oh iya nih, ya lumayanlah rezeki. Mobil tidak begitu lama di rumah, mobilnya bisa cari PT sendiri nih. Alhamdulillah lah. Iyo, awak lihat Wahyu pagi-pagi udah beres-beres mobil. Jam 3 pagi awak lewat, Wahyu sudah siap di dalam mobil. Di situ sempat istri Mas Wahyu ini tercengang. Jam 3 pagi? Lakiku aja jam 3 pagi masih tidur. Tapi ini tidak diperpanjang ceritanya. Iyo, memang itulah, memang hobi sekali dia beres-beres mobil, apalagi mobil mau dirental. Tidak ada kecurigaan, topik itu putus sampai di situ. Pagi sekitar jam 8 Mas Wahyu ini bangun ya, karena subuh-subuh kan dia sudah ngantar mobil nih. Jadi pulang ngantar mobil, tidur lagi dia. Pagi jam 8 ketika bikin sarapan, obrolan dari istri Mas Wahyu ke Mas Wahyu ini tidak panjang, cuma menanyakan, "Bang, abang tadi pagi keluar jam berapa bang? Beres-beres mobil." "Emangnya kenapa?" "Enggak, si ingatku 5:30. "Oh iyalah, emangnya ada apa?" Kata si Mas Wahyu. Nggak apa-apa, cuma sebatas itu aja, obrolan pagi antara istri Mas Wahyu dan Mas Wahyu. Dan di keesokan harinya, telepon Mas Wahyu ini tak henti-hentinya berdering. Ditelepon oleh orang yang merental mobil, si bos batubara, bos yang merental mobil untuk jangka waktu 3 bulan ke depan, yang sudah bayar cash uang rental untuk 3 bulan ke depan. Mulai pengaduan demi pengaduan, kalau mobil yang direntalnya ini kayak udah ndak profit lagi. Beberapa kendala dalam kelistrikan, tiba-tiba di jalan AC-nya mati, tiba-tiba kayak ada bau bangke, tiba-tiba sopir yang bawa mobil itu kayak ketakutan sendiri. Ini setiap hari, setiap pagi ini diadukan oleh bos yang merental mobil Mas Wahyu. Sampai-sampai si bos itu bilang, "Kalau kayak gini, tolong carikan gantilah mobilnya. Kami tidak kuat bawa mobil berhantu seperti ini." Dan di saat itulah Mas Wahyu ini baru sedikit sadar dan enggak. "Berhantu maksud apa? Iya, kayaknya mobil kamu ini selepas saya ndak rental kemarin, ini kayaknya bekas kecelakaan ya.
Enggak, Pak. Nggak mungkin lah mobil bekas kecelakaan saya rentalin. Ya kalau memang mengalami kecelakaan, setidaknya mobil ini sedang di bengkel atau apa. Enggak, yakin betul lah kami. Orang-orang mes yang ada di sini selama 4 malam mobil ini menginap. Selama 4 malam mobil ini baru kubawa. Hampir setiap malam terlihat ada seorang laki-laki tengah memainkan setir, memainkan lampu, dan menyala dan mematikan mesin mobilmu di tengah malam. Di saat itu, kondisi mobil itu terparkir di tengah hutan, di tambang batu bara. Ini membuat orang-orang yang ada di sana merasa ketakutan. Dan pengakuan dari sopir yang memegang mobil ini merupakan kunci fakta yang sebenarnya dari apa yang terjadi untuk mengungkap realita yang disembunyikan si perental mobil yang sebelumnya. Mas Wahyu ini mendapatkan pengakuan langsung dari sopir bos batubara yang merental mobilnya, yang selama 4 malam ya berturut-turut mobil itu dibawa. Ini banyak kejadian-kejadian yang janggal terjadi, terutama di mes yang terletak di tengah-tengah hutan di tambang batubara. Ya, mereka selama 4 malam ini memperhatikan mobil itu jadi kayak tontonan misteri yang nyata, dan itu nyata sekali terjadi. Bahkan sosok yang muncul di penglihatan mereka yang mengganggu atau yang berada di dalam mobil tersebut, ini dapat dilihat langsung oleh sopir bos batubara yang menghandle atau yang memegang mobil rental Mas Wahyu. Pak Udin kita sebut ya, Pak Udin yang berasal dari Jawa Barat. Ini sudah dikenal oleh Mas Wahyu karena kan ya, beberapa bulan, 3 bulan dari mobil itu masih baru, ini Pak Udin ini yang megang. Kan dirental 3 bulan sama bos batubara. Jadi seringlah berkomunikasi Mas Wahyu ini, apalagi di saat awal mobil dirental. Ini kan mobil masih baru keluar dari pabrik. Ketika waktu ganti oli sesuai jadwal ketentuan buku panduan mobil, ganti oli gratis, ya itu Pak Udin ini ditelepon sama Mas Wahyu. Jadi ketika timbul masalah ini, si bos batubara melaporkan kepada Mas Wahyu, ya otomatis Mas Wahyu kan tidak percaya, dan Pak Udin lah di sini diminta sama si bos untuk nelpon langsung, komunikasi langsung sama Mas Wahyu, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mas Wahyu mendapat cerita ini langsung dari Pak Udin seperti ini. Di telepon Pak Udin mengatakan, "Punten A, ini saya disuruh bos untuk cerita, untuk ngelapor sama A Wahyu." "Lapor apa Pak Udin?" "Ini loh, mobil yang dipakai sama bos atau yang saya kendarai sekarang, ini unitnya masih sama kan dengan unit yang baru kemarin." "Iya, mobil saya kan cuman itu yang Innova Reborn." "Emangnya ada apa Pak Udin?" Kata Mas Wahyu. "Punten A, selama mobil ini ndak dirental sama Pak Bos, mobil ini AA bawa kemana saja," kata Pak Udin. "Atau AA rental sama orang lain ya?" "Emangnya kenapa?" tanya Mas Wahyu. "Punten lagi A, mobil ini kayaknya barusan mengalami kecelakaan. Mobil ini berhantu." "Hah? Mobilku berhantu?" "Ah, ada-ada aja. Emang apa yang terjadi?" Diceritakan seperti ini. Di hari pertama, di pagi-pagi ketika Mas Wahyu ini nganter mobil, itu kan di jam 6 pagi, mobil itu sudah di tangan si Pak Udin ini. Serah kunci, itu dicek sama Pak Udin. Nggak ada lecet apa-apa. Dibawalah sama Pak Udin. Di pagi itu perjalanan normal. Masuk siang, menjelang maghrib. Di tengah hutan, tiba-tiba saja lampunya mati. Tep, mati, betul-betul mati. Mesin menyala dalam keadaan mobil lagi jalan di tengah hutan. Tiba-tiba mati. Untung saja
Saya itu ndak sendirian mobil yang lewat, kami ini konvoy. Jadi walaupun gimana, masih tetap jalan lah di tengah hutan itu dari cahaya lampu mobil yang di belakang. Nah, tiba-tiba saja jalan beberapa kilometer, lampu itu kembali normal hidup, tapi AC-nya mati. Ketika AC mati, bau bangkai tercium sangat pekat sekali. Untung saja di dalam mobil saya sendirian. Tinggal saya buka kaca, pemikiran saya, ya mungkin ada bangkai yang terselip ketika sampai di mes dalam kondisi AC yang masih mati. Saya tidak sempat untuk ganti baju dulu, tidak sempat untuk apa dulu, karena mobil ini kan bau bangkai. Saya mencoba untuk cari-cari selalah untuk benerin AC, dan tidak lama saya otak-atik, saya pencet-pencet tombolnya, AC kembali menyala dan bau anyir, bau amis, bau bangkai itu seketika saja hilang. Nah, legalah saya parkirlah mobil ini di depan mes, dalam tanda kutip mes yang dikatakan Pak Udin. Ini adalah mes karyawan tambang batubara yang terletak di tengah hutan. Di kisaran jam 11 malam, Pak Udin sudah tertidur. Ini malam pertama mobil itu menginap di mes batubara dibawa sama Pak Udin. Di jam 11 malam itu, sahabat-sahabat, tiba-tiba saja alarm mobil berbunyi dengan sendirinya, membuat hampir seisi mes gaduh. Mobil siapa? Mobil siapa? Siapa yang mainin alarm mobil malam-malam kayak gini? Pak Udin pada saat itu tidak terbangun dari tidurnya karena lelah. Terlihat unit yang dibawa Pak Udin tadi, karena kalau sudah masuk tambang batubara, mobil itu kan ditempel stiker nomor 1, nomor berapa gitu kan pada saat itu, karena ini adalah mobil bos yang dipakai bos, pimpinan lah. Jadi stikernya itu ditempel nomor 1. Oh, nomor 1 mobil Pak Udin. Dibangunin lah si Pak Udin ini. Tapi sebelum Pak Udin dibangunkan, sudah ada 2 orang karyawan mes yang ngedatangin mobil itu untuk mematikan alarmnya, dan mereka berdua melihat di dalam mobil itu ada Pak Udin. Pak Udin tidur di dalam mobil karena lampu kabinnya menyala. Tapi ketika mereka sudah dekat, seketika saja lampu kabin mati. Di dalam mobil tak ada 1 orang pun, dengan posisi alarm mobil masih berbunyi. 2 orang yang melihat dengan mata kepala sontak ketakutan, berlari membangunkan Pak Udin. Setibanya di kamar mes, loh, ini Pak Udin ada di sini. Loh, tadi yang di dalam siapa? Di malam itu, suasana mencekam seketika dirasakan seluruh orang-orang yang ada di mes. Pak Udin memberanikan diri untuk mendekati mobil, mencet alarm mobil, mematikan alarm. Ketika Pak Udin berjalan mendekati mobil, mematikan alarm mobil, tak ada satupun yang terjadi. Tapi dapat dipastikan dan berani mereka berdua ini diangkat sumpah kalau betul-betul mereka melihat di dalam mobil itu ada yang tidur, lampu kabinnya menyala. Jadi dengan dorongan orang-orang yang ada di mes, rasa penasaran yang besar, mereka beramai-ramai mendekati lagi mobil tersebut untuk memastikan benar ndak di dalam mobil itu ada orang. Nah, disinilah ada sekitar 10 orang muda-mudi yang masih muda. Mereka-mereka yang bernyali besar bersama Pak Udin mendekati mobil tersebut. Apa yang terjadi, sahabat-sahabat? Ya, kurang lebih sekitar 10 langkah lah. Langkah mereka untuk sampai ke mobil yang dikatakan di dalam mobil itu ada orang tidur. Sekitar 10 langkah lagi mau nyampe, seketika alarm mobil kembali menyala, lampu kabin di sini kembali menyala dan terlihat di bagian setir mobil atau di bagian bangku pengemudi. Terlihat seorang laki-laki tua yang perawakannya mirip dengan Pak Udin, ini tengah memainkan setir ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, dengan ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan dengan kepala yang menunduk. Orang-orang yang berusaha mendekati mobil ini berlari tunggang langgang. Hanya Pak Udin seorang dirilah yang bertahan di posisinya
Karena tanggung jawab Pak Udin untuk mematikan alarm dan memastikan siapa yang ada di dalam mobilku. Pak Udin mencoba mendekati mobil tersebut dengan menggunakan bahasa Sunda. Pak Udin permisi, amit-amit, minta tolong dengan yang ada di sini. Minta tolong, jangan ganggu kami, jangan ganggu mobil ini. Inilah mata pencarianku. Anak istri nunggu di rumah untuk dikasih makan. Apa yang terjadi? Ketika Pak Udin mendekat, selangkah demi selangkah, sosok itu mulai mendongakkan kepalanya dan terlihat dari bagian kening darah segar mengucur, dan Pak Udin di sini dapat memastikan kalau sosok yang ada di dalam mobil ini adalah korban kecelakaan, dan mobil itulah yang menyebabkan korban kecelakaan ini mati gentayangan. Karena Pak Udin, setengah umur Pak Udin yang pada saat itu berusia 58 tahun, setengah dari umurnya ini sudah dihabiskan Pak Udin di jalanan. Jadi sopir, tahu dia ciri-ciri arwah gentayangan, mati kecelakaan, menghantui mobil yang menghabisi nyawanya. Sontak Pak Udin tidak berani lagi mendekat. Karena firasat Pak Udin ini mengatakan kalau aku dekat, celaka aku. Pak Udin lari balik ke mes. Dibiarkan alarm mobil itu menyala sampai pagi. Alhasil remote-nya macet karena baterainya habis. Dan orang-orang yang ada di mes di sini ketakutan, meminta Pak Udin, balikinlah Din mobilmu Din. Mobilmu bawa hantu ke sini. Selama kami di sini tidak pernah ada gangguan dari makhluk astral. Karena mes, setiap mes tambang batu bara, tambang minyak, tambang emas, itu bukan mes yang sembarangan. Pastinya sudah dinetralisir oleh dukun setempat, tua-tua adat setempat, agar pengguna mes atau orang-orang yang bekerja ini tidak diganggu oleh sosok-sosok seperti itu. Sosok yang datang itu pasti bawaan dari luar, dan yang bawa sosok itu gentayangan di mes itu adalah unit rental mobil yang digunakan Pak Udin. Dapat dipastikan. Mendengar apa yang disampaikan Pak Udin, teror yang terjadi di malam pertama ketika mobil itu baru diambil dari Mas Wahyu, ini membuat Mas Wahyu masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Lalu lanjut, Pak Udin melanjutkan teror kedua yang dialami Pak Udin ketika mobil itu masih dibawa atau masih di tangan Pak Udin. Jadi di pagi kedua mobil itu dirental. Mobil ini kan dirental untuk 3 bulan ke depan ya. Kondisi remote ini sudah tidak bisa dinyalakan lagi sahabat, karena baterainya habis. Mau dibenerin, posisi ini masih di hutan. Karena mobil ini kan akan menjadi mobilisasi si bos kalau bos mau masuk ke lokasi atau bos mau keluar dari lokasi, cuman itu saja bolak-balik. Jadi kalau bos masih ada di lokasi atau bos ada di luar lokasi tapi tidak mau minta dijemput, mobil itu cuman standby. Nah, di hari kedua posisinya mobil ini standby. Nah, karena kunci ini tidak bisa diaktifkan pakai remote lagi, otomatis digunakan manual untuk buka kunci. Ya, dicolokin ke pintu, ditarik secara manual, barulah pintu mobil itu terbuka. Nah, teror di malam kedua yang dialami Pak Udin dan orang-orang yang ada di mes. Jadi, mobil itu seperti yang saya katakan di awal tadi, ini jadi tontonan horor orang-orang yang ada di sana. Apa yang terjadi? Alarm ini tidak bunyi lagi. Di jam 10 malam, pintu mobil itu baik pintu depan bagian sopir, pintu depan penumpang, pintu tengah, bagasi belakang, ini buka tutup sendiri. Kebuka, tek, dibanting. Kebuka lagi nih, pintu bagasi belakang, keangkat, kayak ada yang ngebanting lagi, Sedangkan posisinya, sebelum Pak Udin meninggalkan unit di parkiran mes, itu sudah dikunci. Mau mengaktifkan remote udah mati. Jadi orang-orang yang ada di mes itu nontonin aja. Pintu mobil itu sayapnya kebuka, tutup lagi. Bagasi kebuka, tutup lagi. Yang mana? Setiap pintu mobil terbuka, pastinya lampu kabin itu menyala. Dan setiap lampu kabin menyala, di posisi sopir, kadang-kadang pindah di posisi penumpang, itu terlihat sosok lelaki tua duduk di sana.
dengan wajah menatap kosong, dengan wajah penuh dengan bercak darah. Ayak jurik, ayak jurik, itu yang diucapkan oleh Pak Udin. Dan ini disaksikan oleh seluruh anggota karyawan mes pada malam itu. Tak sampai di situ saja, sahabat-sahabat. Dari jam 10 sampai mendekati waktu subuh, Pak Udin tidak bisa tidur, risau dengan keselamatan dirinya. Pak Udin takut kayak gini. Jika mana kalau mobil itu dibawa Pak Udin, atau Pak Udin jemput bos lah ya, atau ngantar bos dari dalam keluar, Pak Udin malam-malam terpaksa nih mengendarai mobil itu sendirian. Takutnya gangguan itu datang, keselamatan Pak Udin dalam berkendara ini akan terancam. Banyak pesan atau masukan dari teman-teman yang satu profesi, sama-sama sopir lah, driver lah di mes tersebut, di tambang batubara tersebut, mengatakan kepada Pak Udin, balikin aja lah Din mobilnya, ganti dengan unit baru. Kita sudah jelas kok melihat sosok itu nyata, ada bener-bener ganggu. Takutnya nanti jurik itu gangguin kamu. Dah, Pak Udin ini laporan lah sama si bos di hari ketiga. Kebetulan si bos minta jemput dia. Ya, bos yang ada di kota Jambi dijemput lah sama si Pak Udin. Nah, di perjalanan diceritakan semua sama Pak Udin apa yang sudah terjadi. Ya, si bos nggak mau tahu, bos nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan kebetulan di malam itu si bos ini menginap di mes di malam keempat. Yang menjadi korban teror dari sosok yang mengerikan tersebut adalah bos. Ceritanya seperti ini. Di sore hari setelah aktivitas mengitari tambang, Pak Udin nanya sama bos, "Bos, nih bos mau diantar keluar atau masih mau nginap?" Karena bos ini jarang sekali dia nginap sampai 2 malam di tambang. "Capek Din, besok aja lah pagi-pagi antar saya. Sekalian saya mau flight ke Jakarta," kata si bos. "Ya udah, kalau kayak gitu sama-sama kita Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim." Bukan gimmick yang ada di video ini. Dari awal kan sudah saya katakan, ini adalah percobaan kedua untuk take membawakan kisah ini. Ya, terpotong tadi ketika tiba-tiba saja lampu mati, cuman kisaran 2 menit palingan lampu mati. Dan ketika lampu mati mungkin sahabat-sahabat bisa ulang ya. Ya, video ini bisa diulang, dengar dengan seksama. Ketika saya mengucap, kenapa saya mengucap panjang sekali? Itu jelas sekali terdengar di telinga sebelah kanan saya. Itu seperti ada suara kayak orang narik napas panjang tapi kayak berat. Makanya saya ngucap sampai sepanjang itu, jujur saya merinding. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu cuma perasaan saya saja? Apakah itu kedengeran juga oleh sahabat-sahabat? Tolong tuliskan di komentar. Memang berat untuk membawakan kisah ini. Nah, jadi kita lanjut ya sahabat-sahabat ya. Kita kan sudah kirimkan suratul Fatihah untuk fulan bin fulan yang ada dalam kisah ini. Dan ini bulan suci Ramadan. Ya, nggak ada lah istilah setan-setan, hantu-hantu gentayangan. Tapi ketakutan itu tetap sebuah ketakutan. Oke, jadi kita lanjut. Si Pak Udin ini kan sudah bawa si bosnya muter-muter. Bos ini kan jarang dia menginap selama 2 malam di mes atau di wilayah tambang. Jadi menjelang sore Pak Udin bilang sama si bos, "Bos, ini mau langsung pulang atau masih mau nginap di mes?" "Capek Din, besok aja lah pagi-pagi kamu antar saya ya. Kebetulan besok saya langsung flight ke Jakarta." "Ya sudah, kalau kayak gitu sama-sama ya bos, kita istirahat." "Ya udah, kamu istirahat lah. Pagi besok kamu standby aja. Nggak tahu jam 7, nggak tahu jam 8, pokoknya kamu standby." Ya sudah, diantar lah bos ini ke mes para petinggi. Beda nih mesnya dengan para anak-anak buah. Nah, jadi di malam itu selepas menunai ibadah sholat maghrib berjamaah di mes, Pak Udin ini yang usianya sudah 58 tahun, sahabat-sahabat. Nggak muda lagi. Beliau gampang capek dan tertidur lah. Karena kan nggak ada tugas lagi, nggak ada kerjaan lagi. Pak Udin ini tidur dia lepas maghrib. Dan
satu peristiwa dialami oleh si bos. Jaraknya mes si bos ini dengan mes si Pak Udin ini jaraknya ndak terlalu jauh, cuman beda bangunan, tapi masih satu hamparan, pelataran parkirnya masih sama. Jadi di situ berjejer mobil-mobil karyawan, ya, mobil-mobil bos-bos itu berjejer. Dibedakan cuman dengan nomor yang saya sebut tadi, nomor mobil yang dibawa Pak Udin ini nomor 1, karena itu bos yang paling tinggi lah jatuhnya. Nah, si bos yang paling tinggi ini, nomor 1 ini, beliau ini bukan orang Islam ya, non muslim lah bahasanya ya. Jadi beliau ini tidak tahu kenapa pada malam itu, menurut pengakuan dari beberapa karyawan mes yang masih ada di bagian teras mes, masih ada di sekitaran parkiran, melihat si bos ini terburu-buru sekali mengejar ke arah mobil nomor 1, mobil si Pak Udin, yang mana pada saat itu anak-anak mes ini memang mendengar mobil nomor 1, mobil yang dikendarai Pak Udin ini mesinnya itu nyala. Yang mana Pak Udin ini kan habis sholat maghrib, dia langsung tidur. Anak-anak mes pun tidak ngeh Pak Udin itu ada di mana. Anak-anak mes menganggap kalau ya mobil itu menyala berarti Pak Udin sudah ada di dalam mobil dan mobil dalam keadaan standby akan dibawa sama Pak Udin. Nah, kebetulan pula ada bos ini kucuk keluar dari mesnya langsung menuju mobil, dan tidak lama si bos ini masuk ke dalam mobil. Mobil itu berjalan, tapi mobil itu jalannya bukan ke arah keluar, tapi cuman memutari parkiran mes. Disitulah membuat anak-anak mes di sini bingung. Dengan kondisi lampu mobil masih mati, mobil itu jalan muterin mes dengan kecepatan yang sangat pelan sekali. Anak-anak mes ngelihat ini 1 putaran, ini sudah mau dekat 2 putaran, masuk putaran ketiga, baru si bos ini mengeluarkan suara, kacanya dibuka sama si bos. Bos teriak, "Woi, tolong sini, tolong aku, berhentikan mobilnya." Anak-anak mes yang melihat itu berlari semua, dan ketika anak-anak mes dekat dengan mobil itu seketika mati di bagian sopir. Tak ada satupun yang mengendarai mobil tersebut, sedangkan si bos napasnya udah nggak ngapa, udah kayak orang mau mati. Apa yang terjadi? Menurut penjelasan dari si bos, dia ditelepon sama atasannya yang ada di Jakarta. Pokoknya bisa ndak bisa, dia harus ke mes Jambi karena ada laporan yang harus diselesaikan di bagian pengiriman. Bos ini kan di bagian tambang ya. Nah, di bagian pengiriman itu seharusnya bukan ranah atau wilayah kekuasaan dari si bos, tapi ada kendala di sana. Di malam itu juga, si bos yang ada di tambang ini diminta untuk ke pelabuhan Talang Duku, yang mana jaraknya dari tempat tambang si bos berada, tempat Pak Udin berada, lokasi mes tambang ini, ke pelabuhan Talang Duku dengan perjalanan normal itu kisaran sekitar 4-5 jam lah perjalanan. Si bos ini buru-buru sekali langsung masuk ke mobil, dilihat sama si bos dari kejauhan. Pak Udin itu ada di dalam mobil standby, seakan-akan Pak Udin ini sudah dikasih tahu kalau bos mau berangkat, mau pakai mobil, mau diantar ke pelabuhan Talang Duku. Jadi si bos nggak pakai nanya lagi, masuk mobil bilang sama Pak Udin, "Ayo Din, jalan Din, kita harus cepat sampai ke Talang Duku." Pak Udin mengangguk. Nah, sekira bos tadi di dalam mobil tadi, ya Pak Udin ini bawa mobil dalam betul lah keadaannya, keluar dari arah mes, tapi menurut anak-anak yang melihat, mobil itu tidak berjalan ke arah keluar mes, tapi muter-muter di dalam mes sampai bos ini sadar kalau yang ada di sampingnya itu bukan Pak Udin, melainkan sosok lelaki tua dengan baju lusuh dan bagian kepalanya ini penuh dengan bercak darah. Disitulah bos berteriak minta tolong dengan ketakutan. Pak Udin yang mendengar itu, ini tidak kuat lagi dia untuk bawa mobil. Si bos diantar ke Jambi dengan unit lain. Unit itu ditinggalkan, unit itu diminta sama bos, "Kamu pulangin aja Din, mobil itu Din, pulangin ke si Wahyu. Aku tidak pedulilah, 1 bulan rental dipotong, cuman kepake 4 hari.
2 bulannya. Kalau Wahyu ndak ganti mobil baru, mobil yang sama Innova Reborn, ya sudah, minta balikin duitnya, kita putus kontrak. Aku ndak mau mati di atas mobil ini. Itu yang diucapkan si bos. Nah, dengan apa yang diceritakan oleh Pak Udin dari malam pertama, kedua, ketiga sampai tragedi yang dialami si bos, barulah Mas Wahyu di sini membuka matanya, firasatnya di sini mulai jalan dan mengiyakan. Ya sudah, aku usahakan Pak Udin, mobil itu aku jemput sama tim, nanti aku bawakan mobil pengganti. Ya tolong ya Mas Wahyu ya, kalau ndak bos minta ditransfer aja. Sisa kontrak 2 bulan, 1 bulan kepake 4 hari ndak apa-apa, dihitung 1 bulan ndak apa-apa, yang penting unit ini segera dijemput dari mes. Pak Udin ndak berani lagi bawa mobil itu, sedangkan Mas Wahyu ini sudah ketakutan. Gimana caranya aku jemput mobil itu? Siapa nanti yang bawa? Dan ketika Mas Wahyu dalam kegelisahannya, sang istri patutnya bertanya, ada apa Mas? Kok gelisah sekali? Diceritakanlah dan masuklah di sini ke kejadian awal ketika istrinya dapat kabar kalau itu suami Ang rajin sekali. Jam 3 pagi dah manasi mobil, dah mau keluar. Kemana? Subuh-subuh nganter mobil. Ada yang rental ya? Jam 3 pagi. Perasaan suamiku jam 3 masih tidur dan keluar itu setengah 6. Diceritain lah ke Mas Wahyu. Di situ Mas Wahyu langsung merinding dia. Dan Mas Wahyu langsung ngontek orang yang merental mobil sebelum mobil itu dirental oleh bos batubara, digunakan Pak Udin untuk operasional di tambang batubara. Dan alhamdulillah, respon dari orang yang merental ini baik ya. Yang tadinya tidak diangkat-diangkat, ini diangkat, tapi ngomongnya masih bebelit. Dan pada saat itu muncullah sosok saya ini tadi, tanpa disengaja. Memang Allah itu tidak tahu ya, mempertemukan itu masalah dengan buku dengan ruas. Kalau bahasa Jambi itu tidak tahu kita ketemunya itu kapan. Saya datang kucuk-kucuk mau rental mobil sama Mas Wahyu, dan Mas Wahyu bilang, nanti sepulangnya aku dari tambang, aku ajak kamu ya ke tambang. Mobilnya kamu bawa aja lah, nggak usah kamu pakai rental. Ada apa? Nantilah di jalan. Di jalan aku ceritain. Posisinya pada saat itu Mas Wahyu ini masih telepon-teleponan loh sama orang yang rental mobil sebelumnya. Nah pada saat itu kami bawa mobil Innova Reborn kepunyaan salah satu anggota polisi yang ikut rental mobil juga sama Mas Wahyu. Ya bawalah ke sana. Toh nanti pulangnya kan kami kan bawa mobil Innova Reborn kepunyaan si Mas Wahyu. Dan Mas Wahyu ini tidak mau, dia nyetir sendirian tuh tidak berani. Sayalah dibawa. Nah pada saat itu alhamdulillahnya sahabat-sahabat siang. Jadi apa yang mesti ditakutin? Dan perkiraan Mas Wahyu, kami bakal keluar dari tambang masuk Jambi ini malam, tapi Allah di sini memberikan kayak apa ya? Kayak jalan tuh lancar aja. Yang targetnya kami masuk Jambi jam 8 malam, sebelum maghrib kami sudah di Jambi, dan hal-hal mistis di jalan itu tidak kami rasakan. Itulah tadi saya bilang, masalah itu datang ke saya, tapi Allah memberikan jalan itu yang lurus. Nah di rumah Mas Wahyu lah, misteri demi misteri dapat terungkap. Kalau saja di jalan misteri ini terungkap, jujur saya pun takut. Saya lebih milih untuk numpang mobil lain daripada saya naik mobil bekas kecelakaan tersebut, bekas tabrak lari. Di jalan posisinya awalnya si Mas Wahyu yang nyetir, tapi dia sambil by phone, kayaknya gelisah. Seperempat perjalanan lah saya ambil mobilnya, Mas kalau mau nelpon lah, saya bilang. Biasanya nyetir, saya lah nyetir. Nah saya kan nggak tahu apa-apa masalahnya. Dengar cerita Mas Wahyu ini kayak ngemop orang, kayak desak orang. Jujur lah bang, abang nabrak di mana? Mati nggak orang yang abang tabrak? Memang mobilku nggak lecet, tapi bang arwah orang itu gentayangan di mobilku. Ini pelangganku loh, merasakan sendiri teror dari arwah yang abang tabrak. Saya bingung, siapa yang mati, siapa yang ditabrak. Sampai di mes barulah diceritain. Ketika mobil sudah berganti, baru saya diceritakan. Mobil ini yo,
dirental sama orang, diceritain semua. Balik-balik ke abang, maghrib tuh bau amisnya pekat sekali. Kejadian pertama menginap di rumah mobil ini, tetangga sudah ngelihat kalau subuh-subuh jam 3 abang tuh sudah mainin setir mobil, diklakson tapi balas klakson, dan ternyata itu bukan abang sedang tidur. Ini merinding lagi nih, Masya Allah ya. Jadi diceritain semua, dan alhamdulillah sampailah di rumah Mas Wahyu. Saya minta sama Mas Wahyu, Mas, coba telepon lagi orang itu, suruh datang ke sini. Kalau nggak mau datang, alamatnya kan ada. Kita ancam aja, polisi bakal jemput kalau orang ini nggak mau datang. Toh juga teman-teman Mas Wahyu kan ada nih, anggota polisi. Bisa nggak Pak bantu? Iya, biar kami jemput, kata orang-orang ini tadi. Nah, disitulah orang ini merasa kalau ya ini harus ada pertanggungjawaban dan datang sendiri tanpa dijemput anggota kepolisian. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam datanglah orang yang bersangkutan yang merental mobil yang namanya tidak dapat saya sebutkan, sahabat-sahabat. Dan mulailah di sini dua anggota polisi tetangga dari Mas Wahyu ini ngemop ya, mencoba untuk menekan, untuk mencari kebenaran. Dan saya di sini diminta sama Mas Wahyu, cobalah kau lihat, kau terawang. Apa yang mau diterawang? Saya bilang, saya merasa belum mampu, belum makomnya ke sana, mau tidak mau. Kuju saya jemput, bapak saya bawa, karena Mas Wahyu ini dekat juga sama bapak. Ya karena kami sering merental mobil Mas Wahyu. Nah, bapak datang ke sana, bapak mendengar penjelasan penuturan dari yang bersangkutan yang merental mobil, dan akhirnya mengaku, iya bang, saya tidak ke Padang, saya cuman ya lintas Kerinci, memang ada kerjaan, memang ada urusan tidak niku-niku yang tidak bisa saya sebutkan, di Bangko menuju Jambi subuh-subuh hari sebelum mobil saya balikkan ke abang. Di siang hari mobil saya balikkan ke abang. Subuh hari itu ndak tahu kenapa mata ini mengantuk. Rasa-rasa saya itu saya nyerempet lelaki tua. Kayaknya lelaki tua itu mau menyeberang, mau ke surau, mau ke masjid. Rasa-rasa saya itu cuman keserempet, ndak mati bang, cuman keserempet dikit, sama sekali ndak ada firasat, ndak ada feeling saya kalau orang itu mati. Bang, tahunya mobil sudah saya balikin ke abang, saya dapat kabar dari teman yang lintas juga di sana, mati bang. Tapi alhamdulillah tak ada satupun saksi mata yang melihat mobil apa yang nyerempet, siapa yang nabrak. Makanya saya pilih untuk tutup mulut, saya takut. Nah, dari kejujuran itulah bapak tadi mencoba mengolah batinnya, dan percaya ndak percaya sahabat-sahabat, bapak ngetes cuma dikit. Kalau memang ada sosok yang terkait nyangkut di mobil ini, kasih tanda. Apa tandanya? Wiper mobil tuh goyang sendiri, naik turun, sah, positif. Bapak bilang kayak ini ya, sekarang kau mau tanggung jawab atau kau mau lari dari tanggung jawab? Kalau kau mau tanggung jawab, kita bersihkan sama-sama. Kau datangi keluarganya, minta maaf, dikawal sama Pak Polisi. Nggak bakal nyawa kau melayang, nggak. Selesaikan secara adat, selesaikan secara kekeluargaan. Akui kalau kau yang nyerempet, insya Allah nggak perlu diangkat, nggak perlu dibersihkan. Orang tua itu, bapak bilang kayak itu ya, orang tua itu bakal balik ke makomnya. Tapi kalau kau tidak mau tanggung jawab, aku pindahkan ke rumah kau. Itu yang bapak bilang. Nah, mendengar itu, awalnya takut untuk bertanggung jawab, dan Pak Polisi mengatakan ini kecelakaan. Kamu pun tidak menyangka korban bisa ya sampai meninggal dunia. Niat kamu juga tidak mau melarikan diri, karena kan kalau melarikan diri itu sudah sah ya, kayak tabrak. Mobil sempat berhenti, korban kita lihat mati, kita lari, itu boleh dikatakan melarikan diri. Ini kan enggak, cuman keserempet antara kena dengan enggak taunya memang meninggal dunia. Itu bisa dimaklumin asalkan mau mempertanggungjawabkan secara kekeluargaan, dan dibawalah rame-rame untuk menyelesaikan permasalahan itu. Syarat untuk bersihkan mobil, bapak cuma minta jeruk purut 3 biji. Ya, nggak pakai jeruk ini ya, nggak pakai jeruk nipis, karena jeruk nipis itu untuk korban kecelakaan itu perih, sahabat-sahabat. Kalau kita cuci mobil motor bekas kecelakaan orang meninggal dunia, jangan pakai jeruk nipis, jangan sama sekali pakai jeruk nipis dengan jeruk kunci.
cukup dibersihkan dengan jeruk purut. Tahu kan jeruk purut? Nah, sama minta kembang setaman yang ada aja lah di situ seadanya, dan di malam itu juga. Cuman disyaratin, disyariatin, dibacain doa, diciprat-cipratin, dan alhamdulillah sampai hari ini. Mobil itu tidak tercium lagi bau amis, mobil itu tidak lagi berhantu. Itulah. Masalah datang tanpa kita minta, dan penempatan posisi saya dengan Bapak di sana itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kami datang sebagai pahlawan, namun inilah Allah menghendaki pertemuan pada malam itu, pada saat itu, dan ya memecahkan sedikit misteri dalam kehidupan ini. Itulah kisah misteri yang sudah lama dibagikan oleh sahabat saya, Mas Wahyu. Dan alhamdulillah sekarang Mas Wahyu unitnya sudah bertambah banyak, rezekinya semakin banyak karena ikhlas menjalankan profesi ini dan menyelesaikan permasalahan yang sepatutnya memang diselesaikan antara Mas Wahyu yang punya mobil dan si pelaku. Kalau tidak salah tebus mayit ya bahasanya ya, untuk sedekah kampung, bersih kampung, itu terkena sekitar 15 juta. Itu kecil sebenarnya sahabat, 15 juta itu. Ya kalau di daerah-daerah Bangko, Sorolangun, daerah mudik lah, itu sampai puluhan juta biasanya. Apalagi kalau berkaitan dengan perusahaan ya. Baru-baru ini keponakan lah jatuhnya ya. Bukan baru-baru sih, udah sekitar 1 tahun yang lalu lah. Keponakan dari Om Juaren ini ditabrak sama mobil perusahaan paket kirim kilat itu terkena kalau tidak salah untuk bersih kampungnya 50 juta, asuransinya kena 30 juta, 80 juta. Sopir itu harus mengeluarkan duit, tapi itu bukan pure dari duit kantong sopir. Perusahaan semua yang menanggung. Kalau tidak, mobil tidak bakal bisa keluar. Mobil yang banyak paketnya itu kalau tidak keluar, ya pelanggan-pelanggan setengahmu mau tidak mau 80 juta keluar untuk menyelesaikan adat istiadat yang ada di sana. Kejadian yang dialami oleh Mas Wahyu pada tahun 2022 ini cuman terkeluar duit 15 juta dan Mas Wahyu di sini ngebantu 3 juta rupiah. Karena si pelaku ini tadi, orang yang rental itu cuma punya duit cash 12 juta, itu pun dari hasil jual motor, gade emas, segala macam lah keluarganya. Namun dengan itu semua permasalahan dapat selesai. Intinya bukan duit yang menyelesaikan, tapi pertanggungjawaban, keikhlasan dunia dan akhirat. Ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Urusan kita dengan Allah, Allah yang menentukan. Urusan kita dengan manusia, putus di muka bumi ini dengan sesama insan, sesama manusia. Ingat, hablum minallah dan hablum minan nas. Urusan kita tetap manusia-manusia, Allah dengan Allah. Tidak dapat kita memutuskan urusan dengan manusia, biarkanlah Allah yang menentukan. Tidak bisa. Sudah tertulis, tersurat. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ingat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kalau memang mau diikhlaskan, ikhlaskan. Kalau mau minta dipertanggungjawabkan, minta pertanggungjawaban sampai selesai. Itulah hukum yang ada di dunia ini. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaiannya. Saya Riwijaya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.